Oke, berikutnya saya akan menjelaskan tentang game yang kedua. Jadi disclaimer dulu, semua komponen dan ilustrasi di sini hanyalah sementara. Artinya bisa disesuaikan dengan kebutuhan bagi kawan-kawan sekalian. Oke, ya saya jelasin dulu dari pertama itu komponen. Komponen yang pertama itu ada 20 kartu pahlawan ya. Jadi ada 20 jenis pahlawan yang berbeda. Jadi di sini hanya ilustrasi pahlawan saja yang ada nanti. Kemudian komponen kedua adalah 20 kartu cerita pahlawan yang berdasarkan dari 20 kartu pahlawan tadi, dan setiap pahlawan itu mempunyai 5 rangkap. Jadi totalnya itu ada 100 kartu nanti. Kemudian ada 6 papan pemain dan marker sesuai warna. Karena ini maksimal dengan 6 pemain, jadi minimalnya 3 sampai 6 pemain. Jadi nggak bisa 2 pemain. Kemudian ada 6 pound atau meeple untuk digerakkan pada poin. Dan yang terakhir adalah satu board dan rulebook. Oke, kemudian yang saya jelaskan adalah cara bermainnya. Di sini modelnya seperti ini nanti. Oke, setupnya pertama itu setiap pemain akan mendapatkan satu papan dan marker sesuai warna yang dipilih. Kalau ungu ya ungu, merah, kuning, biru, dan hitam. Jadi kita di sini ilustrasinya memakai 6 pemain langsung. Kemudian meeple-nya itu atau pound-nya tuh taruh di angka 0, dan kemudian di sini ada 20 kartu pahlawan dikocok gitu ya secara tertutup, dan kemudian taruh di sini. Kemudian setelah itu ditentukan siapa pemain utamanya. Jadi pemain pertama akan disebut sebagai pemain utama. Nah, pemain utama ini akan secara bergantian secara jarum jam nantinya. Oke, kita contohnya di sini pemain ungu adalah pemain utama. Jadi yang lain itu cuma yang lain main. Yang pemain utamanya nggak main karena dia akan prosesnya tutup mata doang. Oke, jadi pemain ungu tutup mata. Jadi pemain utama tutup mata, pemain ungu. Jadi di sini ilustrasi seperti ini. Dan pemain utama atau pemain ungu ini akan tutup mata sampai pada proses dia menebak nanti. Jadi nanti menebak baru boleh buka mata. Kemudian pemain lainnya yang main itu ngapain? Buka 3 kartu pahlawan yang tertutup di sini. Kemudian ini secara acak dulu 1, 2, 3. Dan kemudian pemain utama yang nutup mata tadi akan menyebutkan secara acak 1, 2, 3 angkanya yang akan ditebak atau soal yang akan dipilihnya. Misalnya pemain utama tersebut atau pemain ungu menyebutkan angka 2. Oke, dia masih prosesnya tutup mata. Dan kemudian pemain lainnya akan mendapatkan masing-masing satu kartu cerita berdasarkan angka pahlawan yang dipilih tadi. Ini kebetulan ya RA Kartini dipilih, maka pemain lain akan mendapatkan satu kartu cerita dari RA Kartini tersebut. Nah, jadi ada cerita dan ada boldnya yang kata-kata penting. Nah, kemudian ngapain lagi? Kemudian 5. Setelah membaca cerita pahlawan, pemain lainnya akan menuliskan satu kata, hanya boleh satu kata, nggak boleh berimbuhan atau kata, pokoknya yang nggak boleh 2 kata lebih, sebagai petunjuk secara rahasia, dan petunjuk ini tidak boleh dilihat masing-masing pemain lain karena ini gamenya kompetitif. Oke. Kemudian di sini ada putri, emansipasi, wanita, putri, dan buku. Nah, kemudian kalau sudah, maka pemain lainnya menunjukkan secara serentak, ditaruh di tengah seperti ini. Nah, kemudian habis itu kata yang mirip atau memiliki arti yang sama atau bahkan kata yang sama akan tereliminasi atau disingkirkan sehingga pemain utama atau pemain ungu tidak dapat melihat clue tersebut. Seperti ini contohnya, maka putri akan dihilangkan karena mirip dan sama artinya dan juga kata yang mirip. Kemudian acak kembali kartu pahlawan. Jadi kartu pahlawan yang 3 di sini berjejer itu harus diacak lagi sehingga pemain utama tersebut tidak tahu pahlawan yang mana. Oke, sudah selesai. Kemudian pemain utama membuka mata dan menebak kartu pahlawan manakah yang dimaksud sesuai dengan clue yang tersedia. Jadi dia buka mata, kemudian dia menyebutkan ada wanita, emansipasi, dan buku. Jadi menunjukkan angka 1 misalnya. Berarti kondisinya ada 2, benar dan salah. Oke, jika berhasil tertebak, maka pemain utama dan pemain lainnya yang memiliki petunjuk yang masih hidup atau tidak tereliminasi akan mendapatkan 3 poin ditambah dengan jumlah petunjuk yang tereliminasi. Oke, jadi contohnya di sini kalau jadi pemain ungu berhasil menebak, jadi semua pemain mendapatkan 3. Jadi ada pemain ungu, hijau, merah, dan biru mendapatkan 3 poin ditambah
2 poin, yaitu dari pemain kuning dan hitam yang kata Putri tadi yang hilang, itu berarti totalnya 5 poin. Nah, kalau gagal, pemain yang petunjuk yang tereliminasi akan dikurangi poin sebanyak berapa? Sebanyak petunjuk yang tereliminasi. Jadi kalau misalnya gagal, berarti tadi pemain hitam dan kuning mendapatkan dikurangi poinnya sebanyak 2. Nah, di sini sebelah tadi kan ungu, merah, biru mendapatkan 5 poin. Jadi langsung maju 5 poin. Oke. Kemudian dilanjutkan oleh pemain selanjutnya, Sarah dengan jarum jam. Sampai kapan? Sampai setiap pemain itu menjadi pemain utama sebanyak 2 kali. Berarti totalnya 2 kali putaran. Dan pemain yang memiliki poin tertinggi ialah pemenangnya. Jika imbang, maka akan menang bersama. Oke, jadi penjelasannya gamenya seperti itu. Jika ada pertanyaan bisa melalui chat di grup. Oke, sekian dan terima kasih.